Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berjumpa lagi secara online dalam persekutuan doa GKMI Pengharapan. Sebelum kita memulai, mari kita mempersiapkan hati kita. Dengan hati yang tulus, mari kita menyembah Tuhan. Dengan darah anak domba, kita mau masuk ruang maha kudusnya, sehingga kita merasakan hadirat Allah hadir di dalam hati kita. Bersama-sama kita mau katakan, ku masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, ku masuk ruang maha kudus-Mu. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
Bap namamu kudus, kudus, Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan hati yang tulus, Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Dengan darah anak domba, kami masuk ruang Maha Kudus-Mu, Bapa di surga. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan persekutuan pagi hari ini di dalam doa pagi, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang bertugas untuk Evangelis Yonatan Setiawan, untuk hamba-Mu sendiri, untuk internet, untuk tim multimedia, untuk setiap jemaat-Mu yang ikut join dalam persekutuan doa pagi ini. Biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Kita semua tahu ya bagaimana kerja dari panitia Natal dan Tahun Baru kali ini. Sungguh sangat baik sekali dan sungguh bekerja keras. Saya appreciate, menghargai untuk acara-acara yang telah dipersiapkan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita lihat pada Advent minggu pertama dikemas dengan budaya suku Batak. Wah, saya tidak menyangka antusias jemaat begitu besar. Dari pakaian yang kita kenakan, dari anak sekolah minggu, remaja, sampai jemaat menggunakan budaya Batak. Ya, lagu-lagu yang dipilih juga lagu-lagu berirama Batak. Juga untuk semuanya dikemas demikian indah sehingga jemaat sangat menikmati. Demikian juga untuk Advent minggu kedua, enggak kalah menarik. Dikemas dengan budaya Chinese, Imlek. Saya itu merasa seperti Imlek padahal bulan-bulan Januari ya. Dekorasi dihias, wah itu Diakon Juliana itu capek sekali. Mas Yunus, Diakon Lucy bekerja keras. Dalam waktu begitu singkat bisa merubah dekorasi segitu indah. Baju yang kita gunakan serba merah, lagu-lagu berirama Mandarin. Benar-benar loh, aku tuh merasa kok aku sudah menikmati Imlek ya. Padahal belum ya. Ya, itulah kerja keras dari panitia ya. Dan pada Advent minggu ketiga kemarin ibadahnya dikemas dengan ibadah Jawa Sunda. Wah, ada rumah joglo, ada wayang-wayangan. Hebat-hebat ya, kerja keras yang bagus sekali. Irama lagunya itu keroncong, ya. Bahkan hamba Tuhan pendeta Edi SS ikut main musik loh, hebat ya. Dan kita juga melihat itu baju yang dipakai pria lurik-lurik pakai belangkon, ya. Saya pakai kain, pakai kebaya, sampai anak sekolah minggu juga pakai. Ya, semua itu membuat ibadah kita menjadi sangat berkesan dan jemaat sangat menikmati. Ya, itulah budaya yang ada di negeri kita masih banyak lagi. Nanti ibadah Advent keempat ini
ibadah dari suku NTT, ya, menandakan bahwa Tuhan itu mencintai segala suku bangsa, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Saya jadi teringat loh, ada lagu dari anak sekolah minggu yang menyanyikan demikian. Tuhan cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Ya, jadi Tuhan datang ke dunia untuk setiap manusia yang mau datang kepadanya. Menerima Tuhan sebagai juru selamat akan memperoleh pengampunan, pengampunan dosa, dan hidup kekal. Ya, saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Yonatan Setiawan, mari bersama dengan para malaikat kita mau menyanyikan pujian dari PPR 1 nomor 19. Dengarkan puji malaikat. Dengarkan puji malaikat, dengar suara yang merdu. Pada bumi diberi selamat oleh lada yang baru. Bangsa sekalian, hai bersuka, ikut nyanyian di surga. Yesus anak Ar-Rahim, jadinya di Bethlehem. Yesus anak Ar-Rahim, jadinya di Bethlehem. Isi surga senantiasa menyembah kepadanya. Namun Yesus mau menjelma, Allah jadi manusia. Raja yang memberi sentosa, kebenaran, ampun dosa, terang di dalam hidupku, serta hati yang baru. Terang di dalam hidupku, serta hati yang baru. Raja salam yang besar, matahari yang benar, sudah terbit memberi terang dan hidup di bumi. Karena kitalah Tuhan meninggalkan kemuliaan, Allah turun ke dunia memberi selamat manusia. Allah turun ke dunia memberi selamat manusia. Saya serahkan kepada Evangelis Yonatan Setiawan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan juga Oma, Opa. Saya bersyukur pada pagi hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk membawa renungan di doa pagi pada hari ini. Dan tepat di hari ini juga doa pagi yang terakhir ya di tahun 2024. Lalu kita tidak ada lagi dan kita akan kembali di 2025. Ya, senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu, Oma Opa dan juga jemaat GKMI Pengharapan yang setia di doa Rabu pagi. Dan hari ini juga saya libur, saya bersyukur juga bisa berada dan memberikan ataupun kita akan sama-sama sharing bersama-sama dan
di persekutuan pada hari ini. Baik, pada pagi hari ini untuk renungan pada Rabu hari ini dengan tema yang saya kasih judul itu apakah yang harus kami perbuat, diambil dari Injil Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Nanti kita akan membaca Alkitab kita akan membuka Alkitab kita ataupun um, electronic device Bapak Ibu dan juga Oma Opa. Tapi sebelumnya, sebelum kita membuka dan membaca Alkitab kita, mari kita sekali lagi tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk berdoa dan juga untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi terang dan menuntun kami, sehingga kami juga boleh menjadi sang terang itu sendiri, dan kami boleh menyimpannya dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semuanya Tuhan, dan biarlah renungan pada pagi hari ini dan juga untuk kebenaran firman Tuhan, kami boleh dapat melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, demi Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini kita awali dan kita akan buka bersama-sama dari Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Lukas 3 ayat 7 sampai 8 sampai 18. Mungkin saya tidak akan membaca semua, nanti Bapak Ibu maupun Oma Opa bisa membaca di rumah, saya akan membaca sebagian ya. Beginilah firman Tuhan dari Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapakah yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia perbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun, cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Nah, sedemikian pembacaan dari Lukas. Selanjutnya, Bapak Ibu dan Oma Opa bisa membaca mungkin nanti setelah ini ataupun di rumah. Baik, em, ngono yo ngono, neng ojo ngono. Wah, ini mentang-mentang kemarin saya eh, dapat tugas berbahasa Jawa, jadi ada bahasa Jawanya lagi gitu ya. Ngono ya ngono, neng ojo ngono. Nah, em, ini mungkin orang-orang Jawa yang tahu ya. Boleh begitu, tapi jangan jangan segitunya gitu ya. Yang artinya adalah ngono ya ngono, neng ojo ngono. Boleh segitu, tapi mungkin jangan segitu ataupun jangan terlalu lebay gitu ya. Nah, kadang-kadang pun saya juga kebablasan ya. Entah itu mungkin sadar ataupun tidak sadar, saya mengajar anak-anak atau mungkin saya juga memberikan atau membagikan di tulisan di media sosial saya ataupun mungkin em, di khotbah-khotbah yang lainnya. Kadang-kadang pun saya juga secara tidak sadar dengan ucapan saya, dengan kata-kata yang mungkin sedikit sarkas, yang sedikit menusuk atau mungkin sedikit yang mungkin mereka orang tidak tidak menerimanya. Nah, ini adalah ngono yo ngono neng ojo ngono gitu ya. Janganlah begitu, tetapi jangan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks yang sudah kita baca, ini adalah dari Yohanes Pembaptis. Di sini dikatakan di ayat yang ketujuh,
Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu keturunan ular berbisa." Nah, ini saya membacanya di TB 2 ya, terjemahan 2. "Hai kamu keturunan ular berbisa." Nah, kira-kira orang-orang bagaimanakah pendapat dan respon ketika mendengar ular berbisa? Hai kamu keturunan ular berbisa. Kalaupun ada banyak keluarga di situ dan rekan ataupun relatif pasti mencibir gitu ya. Ini Yohanes ngono yo yo ojo ngono gitu ya. Karena kok keterlaluan sekali gitu ya. Hai kamu keturunan ular berbisa. Nah, kalau kita perhatikan lebih lagi, hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadilah hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks ini, banyak orang itu datang berdatangan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis. Jadi, banyak orang yang saat itu pengen dibaptis dan mereka itu berbondong-bondong untuk datang untuk dibaptis. Jadinya ya mereka eh, apa ya ingin ingin datang untuk dibaptis. Tapi kita lihat bahwa Yohanes ini mengecam dan melihat mereka, apakah mereka ini motivasinya betul-betul dibaptis atau tidak. Makanya Yohanes berkata, "Hai kamu ular berbisa." Nah, bukannya seneng, bukannya happy, wah banyak orang datang berbondong-bondong untuk dibaptis. Tetapi Yohanes ini mengecam mereka dengan ucapan, "Hai kamu keturunan ular berbisa." Nah ini seakan-akan kata-kata ular berbisa ini adalah em, kata-kata yang yo ngono yo jongono gitu ya. Kayaknya kok sarkas banget gitu ya. Tetapi kita lihat di dalam konteks yang lebih lagi, Yohanes mengecam mereka karena apa? Banyak orang itu datang dengan tidak sungguh-sungguh menunjukkan pertobatan yang sangat tulus. Nah, ini adalah poin yang sangat penting. Yohanes mengecam mereka karena mereka tidak sungguh-sungguh menunjukkan pertobatan yang tulus. Baptisan itu seakan-akan sebagai hanya baptisan sekedarnya saja. Baptisan yang sesungguhnya adalah baptisan menjadi tanda lahir ya, pertobatan batin, perubahan hidup yang radikal. Ini yang Yohanes mau ajarkan kepada mereka. Mereka datang kepada Yesus untuk dibaptis berbondong-bondong bukan karena hanya untuk menyerahkan dirinya, tetapi hanya sok-sokan. Dan Yohanes mengetahuinya bahwa mereka itu hanya sebuah rutinitas, hanya sebuah ya eh, mungkin dibaptis basah lalu setelah itu sudah. Nah, Yohanes tidak. Yohanes mengetahui isi hati mereka. Baptisan itu menjadi sebuah tanda lahir pertobatan batin dan perubahan hidup yang radikal. Radikal yaitu adalah radik yang dari akar. Akar yaitu dari Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Yohanes mengecam mereka untuk berkata bahwa hai engkau ular berbisa. Nah, begitu. Pada waktu itu adalah baptisan itu menjadi mode atau tren. Menjadi tren, menjadi orang-orang yang ingin sekali untuk dibaptis. Lalu sudah dan ala kadarnya. Nah, Bapak, Ibu, Oma, Opa berbicara tentang metode atau tren. Biasanya em, saya di sekolah, saya tidak hanya sekali dan dua kali, itu tidak em, apa ya, biasanya di retreat, baik itu di Penabur ataupun di retreat remaja GKI dan sebagainya, saya pasti dapat kebagian yang namanya dedication service. Dedication service ini adalah service yang terakhir dan biasanya kita ada calling dan biasanya ada anak-anak pemuda ataupun remaja untuk menyerahkan hidup mereka. Dan suasananya itu dibikin sedemikian rupa dengan terharu, dengan gelap, dengan begitu masuk itu rasanya terbawa suasana untuk dedication service-nya. Terbawa dengan suasana bahwa anak-anak ini akan dibawa untuk hidupnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, setelah biasanya dedication service ini selesai, anak-anak em, kembali ke kamar masing-masing. Namun beberapa hal yang mungkin saya temui setelah mereka itu selesai dedication service, mereka em, hidupnya ya anak-anak remaja ataupun pemuda ya, kita mengharapnya hidupnya itu baik. Tetapi setelah kembali ke rutinitas mereka masing-masing, anak-anak remaja ataupun pemuda,
Ya, begitulah. Masih tergoda dengan dosa. Dan mereka suka sekali dan mereka gampang untuk memaki, gampang sekali untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Dan itu rasanya apa yang kita lakukan untuk dedication service mungkin sehari sebelumnya ataupun sesudah atau mungkin sejam setelah dedication service, hidup mereka kembali seperti semula. Nah, jadi ini adalah sebuah tren, sebuah yang mungkin kita sebutnya adalah spa yang memberikan kenikmatan atau kenyamanan sesaat, itu tidak menggairahkan mereka. Tapi kalau kita lihat bahwa perubahan hidup ataupun baptisan itu sendiri adalah tidak hanya 1 jam ataupun 2 jam ataupun sehari, tetapi ini adalah sebuah perjalanan kehidupan yang mau tidak mau kita harus mengakar, yang mau tidak mau kita harus mengimani dan menghidupi Yesus Kristus itu sendiri. Jadi terkadang kalau saya diminta kembali untuk memimpin dedication service baik di sekolah ataupun di GKI ataupun di gereja manapun, kadang-kadang saya sempat mikir, setelah itu apa yang mereka lakukan. Terkadang pun saya sempat mungkin saya menolaknya gitu ya. Tapi kalau mau nggak mau dipaksa ya sudah saya menjalanin tentang keinginan sekolah. Tetapi ya itulah harapan dan pergumulan saya. Setelah dedication service anak-anak itu ada perubahan. Tapi setelah itu banyak saya lihat anak-anak sekolah, anak-anak yang lain hidupnya ya masih sama, masih suka dan gampang untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, kalaupun tidak ada perubahan sama sekali dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dan perubahan ataupun pertobatan, kita lihat di Lukas 3 ayat 9 ini dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, inilah ketidakperubahan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak berubah, itu kapak sudah tersedia dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, kalaupun kita lihat di dalam perubahan itu terjadi dalam diri kita dan menghasilkan buah. Kalau kita bisa lihat di dalam Lukas 3 ayat 8, pertobatan sejati itu menunjukkan buah yang nyata dalam setiap kehidupan kita, buah-buah yang harus kita lakukan. Dan orang-orang pun dapat merasakan dan melihat kita akan perubahan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita ini. Jadi pertobatan yang sejati menunjukkan buah yang nyata. Itu ada di Lukas 3 ayat 8. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah setelah pertobatan itu, apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Di situ ada 3 orang, yaitu orang banyak, pemungut cukai, dan prajurit. Setelah mereka bertobat, apa yang harus mereka lakukan? Dan banyak sekali pergulatan dan banyak sekali perdebatan ataupun pertanyaan setelah mereka bertobat. Jemaat ataupun Bapak Ibu, Oma Opa, biasanya kalau kita pun bertobat ataupun kalau kita mengalami hidup yang baru, sebelumnya kita bertanya ataupun sebelumnya kita melakukan hal-hal sesuatu yang mungkin itu tidak sesuai dengan berkenan kepada Tuhan itu hal yang biasa. Tetapi setelah kita mengalami perubahan baru dan pertobatan hidup yang baru, melakukan hal sesuatu yang kita biasa itu rasanya tuh ada yang aneh. Dan itu akan membuat kita gelisah. Dan itu membuat kita tuh semakin bertanya-tanya. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang banyak pemungut cukai dan prajurit dan bahkan orang-orang di sekitar setelah mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan, banyak sekali kegelisahan dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada Yesus Kristus. Yang biasanya itu adalah setiap hari mereka lakukan dan mungkin itu tidak um, berpikir bahwa itu adalah berdosa, tetapi setelah mereka bertobat dan perubahan hidup, mereka mengalami pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan hati mereka. Dan itu adalah wajar. Setiap kehidupan kita mempunyai pertanyaan dan pertanyaan. Dan itu pertanyaan adalah pertanyaan yang kita tanyakan kepada Yesus Kristus ataupun tentang kehidupan kita sendiri. Nah, di sepanjang perjalanan hidup kita banyak sekali timbul pertanyaan. Pertanyaan tentang bagaimanakah perjalanan kita, bagaimanakah apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita itu adalah wajar. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu mengutuhkan seluruh kehidupan kita secara utuh dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi di depan sepanjang perjalanan kehidupan kita, Tuhan hendak mengajarkan bahwa hidup kita hendaknya kita mempersembahkan secara utuh kepada Tuhan.
Kalau kita lihat di dalam perjalanan awal tahun di 2024, mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, pergumulan-pergumulan, ataupun banyak hal yang kita lewati. Tetapi toh akhirnya pernyataan Tuhan sampai pada akhir ini, sampai di Advent yang ketiga dan menjelang keempat, dan di akhir 2024 dan memasuki 2025. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan perdebatan antara iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi toh ternyata bahwa Tuhan itu senantiasa hadir dalam setiap pergumulan kita, setiap hari, dan menyertai dan menemani kita. Dan Allah ingin dengan pertanyaan-pertanyaan ini bahwa hidup kita ingin kita mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selama perjalanan kehidupan kita jangan alergi dengan pertanyaan dan jangan terpesona dengan jawaban. Kalaupun Bapak Ibu bertanya ataupun jemaat Tuhan bertanya kepada seseorang ataupun suami istri bertanya, kok begini ya, kok begitu ya? Jangan alergi. Dengan bertanya itu adalah iman kita selalu dibangun. Hmm, Iman kita terus dibangun. Memang dalam kehidupan ini ya benar. banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang spiritualitas. Sesuatu yang misteri, sesuatu yang kita tidak bisa dapat jawabannya. Tetapi itu adalah sehat. Semakin kita bertanya, semakin kita mengetahui rencana dan maksud Tuhan, dan semakin kita mendekat kepada Tuhan. Jadi, jangan alergi dengan pertanyaan dan jangan terpesona dengan jawaban-jawaban yang tidak diduga. Jawaban-jawaban yang tidak diduga ini adalah jawaban-jawaban yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin dengan orang lain, mungkin dengan rekan kerja, mungkin rekan sepelayanan, mungkin keluarga, dan bahkan orang-orang yang tidak kenal. Itu adalah jawaban-jawaban Tuhan yang kita selalu bertanya di dalam setiap kehidupan kita. Kalaupun kita berbicara tentang jawaban ataupun pertanyaan, bagaimanakah kita bertanya kepada misteri Allah? Itu terkadang juga kita tidak mengerti akan misteri dan kehendak Allah kalau kita tuh pun bertanya. Tetapi kalau kita tahu bahwa Allah adalah misteri, Allah itu adalah melampaui segala akal pikiran kita. Tetapi Allah yang masuk di dalam kehidupan kita, yang hanya mampu kita bisa dekati dengan cinta dan iman, yang telah masuk dalam kehidupan kita. Jadi Yesus Kristus ini menjadi manusia, menjadi sama seperti kita, dan kehadirannya kita bisa rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi itu adalah misteri Allah. Misteri Allah yang mungkin kita tidak jangkau, tetapi Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kita lewat Yesus Kristus, yang kita nanti akan rayakan bersama-sama. Dan hanya kita bisa mampu dekati dengan cinta dan iman, maka kita akan mendapatkan misteri itu. Maka kita akan mendapatkan Sang Allah itu sendiri di dalam setiap kehidupan kita. Jadi perjalanan kita adalah perjalanan menemukan cinta dan iman kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan maupun Oma Opa, um, biasanya saya kalaupun grading ataupun scoring anak-anak, karena saya juga eh, menilai anak-anak, ada tuh suatu jawaban dan jawabannya adalah Jesus is always the answer. Nah, kalau sudah dijawab seperti itu, saya kadang-kadang, waduh, ini maunya apa kok jawabannya seperti itu? Jesus is always the answer. Ya betul, Tuhan adalah jawaban dari segalanya. Itu murid-murid kadang-kadang nulisnya seperti itu kalau mereka sudah tidak tahu jawabannya. Tetapi it's not the question. Tetapi itu adalah bukan pertanyaan, bukan kemampuan, bukan keinginan saya. Tapi murid-murid juga nulisnya Jesus is always the answer. Betul sekali. Tuhan adalah satu-satunya jawaban. Tetapi Tuhan itu juga pertanyaan itu sendiri. Percaya dan tiba-tiba muncul untuk bertanya. Pertanyaannya adalah why dan why dan why. Jadi nikmatilah pertanyaan itu. Terkadang dalam setiap kehidupan kita, em, ya kita tahu bahwa Yesus itu adalah segala jawaban. Tetapi dalam setiap pergumulan kita yang kita lewati ini, terkadang kita juga bertanya, ataupun Yesus itu adalah jawaban itu sendiri. Dan Yesus itu adalah pertanyaan itu sendiri. Jadi antara jawaban dan pertanyaan, Yesus itu menjadi kedua-duanya. Jadi nikmatilah why dan why karena kita tidak tahu itu adalah misteri Allah. Jadi nikmatilah itu. Jadi kita harus menghidupi pertanyaan itu dan semoga di dalam setiap pertanyaan-pertanyaan itu kita menjumpai Allah. Kita
lebih dekat lagi kepada Yesus, bahwa sang jawab, dia adalah sang jawab, namun juga sang bertanya itu sendiri. Nah, ini adalah sharing tentang mama saya. Kebetulan mama saya juga em, mengalami pertanyaan-pertanyaan di dalam iman mama saya yang sekarang dihadapinya. Dia belum ada jadwal operasi. Ada kebetulan ada benjolan juga di leher, tapi belum ada jadwal operasi. Dan ini saya juga kuatkan ke ke mama saya. Ya mungkin inilah perjalanan kehidupan. Kita tidak tahu. Kadang-kadang kita bertanya, bertanya, dan bertanya, dan bertanya. Namun kita meyakini bahwa di dalam pertanyaan itu sendiri, bahwa Yesus juga adalah sang jawab. Tetapi kalaupun kita mengetahui sang jawab itu sendiri, yakinilah bahwa sang misteri itu akan terus hadir. Sang misteri itu akan terus bersama-sama dengan kita. Semakin kita bertanya, semakin kita mengenal Yesus Kristus, semakin kita mengenal akan Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, disitulah saya juga terus menguatkan mama saya. Mama saya juga merasa bahwa Yesus itu beserta dan sama-sama kita saling menguatkan. Nah, itu adalah sharing dari mama saya, tapi itu saya merasa terberkati dari mama saya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes, perbedaan dari Yohanes dan Yesus. Yohanes itu memberikan jawaban-jawaban yang praktis kebanding dengan Yesus. Kalau Yesus itu jawaban yang mungkin kalau kita bertanya kepada Yesus itu dikasihnya dengan perumpamaan. Yesus mengajukan sebuah pertanyaan atau Yesus memberikan jawaban. Kalaupun saya jadi murid-murid Tuhan Yesus, saya juga rasanya gimana sih saya bertanya kepada Yesus, tetapi Yesus dikasihnya perumpamaan dan mengajukan pertanyaan dan Yesus memberikan jawaban. Dan ini kayaknya kalau saya mengikuti Yesus, ya mungkin capek juga gitu ya bertanya apa, dijawabnya apa, rasanya muter-muter dan sebagainya. Nah, itu adalah Yesus kalau kita lihat. Tapi kalaupun Yohanes memberikan jawaban yang sangat praktis, yaitu sebuah usaha. Kalau kita lihat di sini di Lukas 3 ayat 11 sampai 13, dikatakan adalah barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian. Ya datang juga pemungut-mungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, inilah yang Yohanes lakukan, yaitu memberikan dua helai baju. Hendaklah ia membaginya juga untuk pemungut cukai, untuk membagikannya. Nah, secara praktis. Jadi secara action, berbeda dengan Yesus. Yesus memberikan perumpamaan, pertanyaan, ataupun muter-muter dengan penjelasan. Tetapi Yohanes memberikan secara praktis. Tetapi Yohanes mengarahkan kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu sendiri. Jadi masa Advent adalah masa di mana kita menanti kehadiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Bukan selama setiap tahun kita melewati Natal itu dengan sia-sia, tapi pada kesempatan pada tahun ini, mari kita sama-sama menanti dengan bertanya kepada Yesus Kristus, meskipun kita tidak tahu jawabannya. Tapi yakinilah bahwa semakin kita bertanya, semakin kita mengenal siapakah itu Yesus Kristus. Jalanilah hidupmu yang disertai oleh Yesus. Dia adalah sang jawab, tetapi dia juga sang tanya. Sebab jikalau hidupmu penuh dengan tanya, percayalah bahwa Yesus itu selalu berada di sampingmu. Dan kita berharap bahwa um, merenungkan masa Advent ini bersama-sama kita bahwa Yesus itu ada di samping kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita akan tutup di tahun 2024 ini dengan rasa sukacita, dengan rasa ucapan syukur bahwa Yesus itu selalu hadir dan selalu menemani kita. Meskipun kita bertanya dan kita tidak tahu dengan misteri Allah, tetapi Yesus selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Selamat menyambut Advent dan selamat menyambut masa Advent yang keempat dan juga menyambut Yesus Kristus. Sambutlah Dia dan hiduplah mendalami dan juga berdampingan dengan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk diingatkan bahwa Engkau adalah Sang Jawab. Tidak hanya Sang Jawab, tetapi juga Engkau Sang Bertanya yang memberikan kami pertanyaan tentang kehidupan kami.
Dan kami mungkin tidak mengetahui jawaban ataupun pertanyaan itu, karena Engkau adalah Allah yang misteri. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Allah yang misteri itu boleh hadir, boleh menyapa kita dengan cinta dan iman kita, kita mendapatkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan yang Tuhan sudah pimpin kami, dan biarlah kami juga boleh menghayati masa-masa Advent, masa-masa penantian ini dengan sukacita, dengan ucapan syukur kami, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Pimpin setiap langkah kami, pimpin setiap kehidupan kami, pimpin setiap keluarga kami, pimpin setiap pekerjaan dan pelayanan kami, dan semuanya kami arahkan dan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan namamu saja. Terima kasih Bapa di surga. Demi Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Om Marut. Ya, terima kasih untuk Evangelis Yonatan. Terima kasih untuk Evangelis Yonatan Setiawan yang telah menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Di dalam renungan ini, sebuah pertanyaan. Apakah yang harus kita perbuat? Ya, kalau kita sudah mengambil keputusan untuk bertobat, kita tidak akan melakukan kebiasaan-kebiasaan kita yang ya, dan biarlah kita melakukan pertobatan yang sejati dan menjadi buah-buah roh yang nyata. Dikatakan bahwa Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita akan melihat slide pokok-pokok doa yang akan ditayangkan. Ya, sebelum menaikkan pokok-pokok doa, kita akan menyanyikan satu pujian. Di dalam pujian ini dikatakan, meskipun musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Dia akan selalu menolong, menyertai kita di dalam langkah hidup kita. Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan
melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita berdoa, kita imani setiap kata dari lagu-lagu ini. Doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta ISS. Pagi hari ini, hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat yang mengharapkan dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Apapun jadi pemikiran kami, perkataan kami, semuanya menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang mulia, Tuhan yang hidup. Tuhan akan menuntun kami di dalam segala hal yang mungkin kami tidak tahu jawabannya sampai hari ini. Tetapi kami tahu Tuhan yang berkuasa tidak pernah berubah selama-lamanya. Kami ingin mengakhiri persekutuan doa pagi di tahun 2024 ini dengan mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau sebagaimana Engkau memberkati persekutuan doa pagi ini, Engkau juga akan terus memberkati persekutuan doa pagi. Kami semakin bergiat, kami semakin bersemangat, dan kami semakin di dalam mengikut Tuhan, khususnya di dalam mengikuti persekutuan doa pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.